Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Faslun fi hukukil ukhuwati was suhbati. Ya. Adapun ini ai hadza faslun adalah fasal subbab fi hukukil ukhuwati, menerangkan tentang hak-haknya persaudaraan, wasuhbati dan persahabatan. I'lam, ketahuilah, anna aqdal ukhuwati, sesungguhnya apa akad atau tali persaudaraan, rabitatun, itu perantara ya. Rabitatun itu ikatan saja. Rabitatun itu ikatan baina syaikhaini, antara dua orang. Ka'aqdin nikahi, seperti akad nikah baina zaujaini, antara dua pasangan suami istri. Jadi teman-teman, persaudaraan itu baik persaudaraan sesama muslim, persaudaraan apalagi persaudaraan karena seayah seibu ya. Persaudaraan, persahabatan kalian itu antara dua orang pokoknya itu seperti akad nikah. Artinya ya memang jodoh kita. Dalam catatan dulu itu sudah ditentukan kalian jodoh dengan ini dari segi pertemanan. Sama juga antara guru dan murid, seperti itu. Fa'idzan aqadat al-ukhuwatu, jika sudah terjalin apa persaudaraan, kalian sudah menganggap temannya itu sebagai sahabat, fadzalika, maka adapun itu persaudaraan itu, hubungan persaudaraan itu, yujibu, itu mewajibkan hukukon, pada tercapainya hak-hak, alaika, yang wajib kepadamu, fil malih, di dalam harta. Jadi hak-hak yang wajib engkau laksanakan yang berupa harta, wan nafsi, dan diri sendiri, wal lisani, dan lisan, wal qalbi, dan hati. Dengan apa? Bil afwi, dengan memaafkan, wad du'ai, dan mendoakan, wal ikhlasi, dan ikhlas, wal wafai, dan melaksanakan, menepati janji, wa tarkit takallufi, dan meninggalkan keterpaksaan, terbebani. Jadi teman-teman, kalau sudah terjalin antara persahabatan di antara kalian, maka ada hak-hak yang harus kalian perhatikan, yang berupa hak-hak harta ya, jiwa, diri ini, lisan, dan qalb. Qalb itu maksudnya seperti memaafkan. Masa kepada teman gak memaafkan ya? Apalagi temannya salahnya tidak sengaja. Wa doa, dan mendoakan. Gak rugi apa gak mendoakan teman? Gak rugi. Wal ikhlasi, dan ikhlas, dipinjam sandalnya ya monggo. Tapi gini ya teman-teman ya, kalau kalian, ini tata keramanya ya, akhlaknya itu, kalau kalian sudah pinjam 3 kali sesuatu, maka seharusnya kalian sudah punya sendiri. Itu biasanya seperti itu dalam bermasyarakat. Kecuali ya temannya biasa, santai aja, ya nggak apa-apa. Paham ya? Wal wafai, dan menepati janji. Kata temannya, iya saya tunggu jam 8. Ya jam 8 nyampe. Bukan jam 8 OTW, ternyata masih di kamar mandi, atau bahkan baru bangun tidur, langsung balas WA, ya saya OTW, padahal baru bangun tidur. Wa tarkit takallufi, dan meninggalkan saling membebani. Jangan saling membebani. Tetapi gini teman-teman, kadang kita itu ada suatu waktu butuh membebani teman, maka yang terbebani ikhlas kan ada ikhlas di sini. Tetapi kita sebagai teman ya sekiranya tidak membebani temannya, tapi biasakan saling menolong. Paham ya? Ikhlas.
Al-awwalu adapun yang pertama fil mali di dalam harta. Wa aqalluha adapun paling sedikitnya adapun paling sedikitnya hak yang berupa harta, kewajiban yang berupa harta itu ya. Tata krama yang harus dilakukan dalam persaudaraan yang berupa harta, paling sedikitnya adalah ayyakuna ada apa khalilmu, sahabat karibmu itu mitla abadikah. Itu seperti hambamu, seperti budakmu. Maksudnya apa? Fayakunu amruhu, maka ada amruhu apa urusannya budak min muhimmatika atau urusannya temanmu itu min muhammatika itu dari sesuatu yang diprioritaskan olehmu. Itu adalah prioritasmu. Jadi teman-teman, seperti budak, kalau kita punya budak ya, maka kita kan wajib ngasih makan, ngasih harus dia sehat supaya bisa bantu-bantu. Jadi semua keperluan dia, jasmani dan rohani, terutama jasmaninya kita penuhi. Paham? Itu paling sedikitnya seperti itu ya. Paling sedikitnya seperti itu. Teman itu dianggap seperti budak dari segi kita mengasihi hartanya. Kita memprioritaskan. Kalau kalian makan, artinya dia makan lah, teman-teman. Harus sehat begitu. Jangan sampai kelaparan. Paling sedikitnya seperti itu. Wa awsatuha adapun tengah-tengahnya ayyakuna mislaka. Ada apa temanmu mislaka itu sepertimu. Kalau kamu makan telur ya temanmu telur seperti itu. Kalau kamu beli es juga. Tetapi gini teman-teman, akhlaknya kalau kalian ditraktir orang ya, ayo saya traktir. Apalagi belum terlalu kenal, jangan pilih yang paling mahal ya. Parimu yang standar gitu ya. Jangan yang mumpung dia lebih mahal gitu. Ya tidak gitu juga ya. Kecuali kamu yakin temanmu itu memang pengen membahagiakanmu, sudah tahu bestie banget gitu ya. Itu temanmu kalau kamu pilih yang murah malah kecewa nanti. Kan tahu kan ya. Kan kalian tahu sendiri nanti. Maka pilih nggak apa-apa yang paling bagus. Biar temanmu senang. Temanmu dapat semuanya dapat diskonan atau dapat bonus gitu kan ya. Atau temanmu baru dapat hadiah sama, pengen ngeposi kamu, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Oke terus. Fa innal ukhuwata maka sesungguhnya persahabatan atau persaudaraan itu tujibu itu mewajibkan, mengharuskan atau berkonsekuensi asyarikatah kerjasama, maksudnya sama, wal musawata dan egaliter dan sama. Musawah itu sama. Jadi sama. Gitu. Maksudnya sebantal, sekasur kan gitu kan ya. Tetapi ya teman-teman jangan satu sabun mandi, jangan satu sikat gigi ya, jangan ya. Jangan satu handuk ya, jangan. Hati-hati ya. Hati-hati. Takutnya punya penyakit temannya nular semua nanti naudzubillah. Ya. Seperti itu. Jaga ya, tahu. Tapi kalau cuma kopi ya enggak apa-apa. Kalau laki-laki yang kopi biasa. Tapi ada yang enggak mau kadang. Ya enggak apa-apa. Tapi sebenarnya lebih baik hati-hati kan teman-teman. Soalnya kita tidak tahu penyakitnya orang. Seperti itu. Ya kalau anggaplah kesamaan itu bukan bukan satu cangkir, tetapi sama-sama satu cangkir, paham ya? Kamu satu cangkir, saya satu cangkir, bukan secangkir gitu. Apalagi kalau laki-laki suami istri itu makan piring bersama ya bagus sih, menambah kasih sayang. Tetapi biasanya kalau istrinya itu hamil, melahirkan, itu biasanya ini mitos tapi kenyataannya yang sakit itu suaminya nanti. Suami yang sering makan sepiring berdua atau makan sisa-sisanya istri, itu yang sakit ketika melahirkan itu suaminya. Sakit perut. Saya gitu. Saya sakit sekali ketika
istri saya melahirkan. Ya gara-gara sering seperti itu. Banyak paman saya seperti itu. Wa a'laha, dan adapun paling tingginya, maksudnya idealnya, antu athirahu, harus mendahulukan siapa man hu kepada temannya, maksudnya ya, alaika antu athirahu alaika atasmu, maksudnya kamu mendahulukan dia daripada kamu. Ayo makan dulu, kamu pilih. Kan ada yang seperti itu bagus berarti itu. Jadi mempersilahkan dulu. Kalau ada dua pilihan, ada maksudnya ada lauk ya, kalian beli lauk dua sama. Kalian tidak makan yang paling besar. Yang paling besar untuk dia, yang paling banyak untuk dia. Itu berarti sudah hebat itu. Aljawi beneran itu. Sudah Fatuhalli, maka mengorbankanlah siapa kamu bi amri nafsikah, atas urusan dirimu, litantazimah, supaya menjadi teratur haluhu keadaannya temanmu, sahib. Jadi kalian itu berani berkorban. Jadi dulu teman-teman ada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu diremehkan, gak ahli ini. Dia kan satu berguru ya kepada seorang mursyid itu ya, guru. Ibrahim bin Adham itu kalau teman-temannya tidur dia nyapu gitu ya, supaya temannya besok nggak usah nyapu. Dan dia anukan air, timba air taruh di tempat wudhu, tempat mandi. Kalau temannya sudah tidur, bahkan pagi-pagi dia sudah masak, jadi temannya enak. Ada yang seperti itu. Tahu Ibrahim bin Adham ya? Ibrahim bin Adham itu saat ada yang mengatakan Siddhartanya Islam. Kalau di Buddha kan ada Siddhartha Gautama, anaknya seorang raja yang menjadi bertapa gitu kan ya, menjadi biksu. Kalau Ibrahim bin Adham ini tokoh sufi, dia orang kaya banget gitu. Ada yang mengatakan itu siapa? Anaknya gubernur. Akhirnya melepaskan itu semua. Orang kaya banget. Semua hartanya dinafkahkan kepada, dan dia mondok, istilahnya mondok ke seorang guru. Diremehkan sampai bertahun-tahun, sampai lama sekali, nggak tahu, bukan bertahun-tahun ya, lama sekali. Temannya nggak tahu kok bersih siapa, dikira sama temannya yang lain, kamu saling menyangka, tidak menyangka kalau itu Ibrahim bin Adham. Karena Ibrahim bin Adham tidak kelihatan ahli wirid gitu, biasa, tidak seperti mereka. Oke, terus wow, ini kan demi supaya temannya itu ilian tadimaha luhu. Jadi sekalian itu mempersilahkan semua. Tetapi ini juga ya teman-teman, kalau kalian sedang sholat sama-sama terlambat gitu kan ya, mipet sholatnya, masa ya harus nunggu temannya untuk berjamaah supaya temannya ya nanti enggak nututi semua. Siapa yang sudah bisa ya sudah, paham ya, jangan nunggu kalau seperti itu. Kalau sudah mepet ya jangan nunggu. Ini teman-teman juga, kalau temannya mau tes gitu ya, di antara isi dari lian tadi mahaluh itu supaya teratur keadaan temanmu itu. Kalau temannya ngotes, kalian tidak merepotkan temannya. Ayo, kamu besok gak usah masak, saya masak saja. Walaupun piketnya di dia, kamu sekarang siap-siap saja. Paham? Jadi seperti itu maksudnya. Lian tadi maha luhu. Harusnya seperti itu. Wa min a'lad darajati, wa adapun seperti ini min a'lad darajati, yang ketiga ini wa'lah itu adalah paling tingginya derajat. Faqad warada fil athar, maka benar-benar datang fil athar di dalam hadis, akhbarun katsiratun. Fil athar itu maksudnya peninggalan. Akhbarun apa hadis-hadis, katsiratun yang banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastahaba ithnani, tidak bersahabat siapa dua orang qattu sama sekali, illa kecuali kana ahabbuhuma, ada apa paling dicintainya keduanya, ilallahi kepada Allah Ta'ala, arfaqohuma,
adalah paling lembutnya, paling baiknya keduanya biswahibihi kepada temannya. Jadi teman-teman, kalau ada dua orang bersahabat, ya sekamar atau apapun, bestian maksudnya, yang paling dicintai oleh Allah dari dua orang itu adalah orang yang paling baik kepada temannya. Paham ya? Jadi jangan merasa rugi ya. Semua kebaikan akan kembali kepada diri kalian sendiri. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Walaupun orang lain nggak tahu, temanmu nggak tahu, nggak apa-apa, nggak usah ragu. Dan semua keburukan kembali kepada diri kalian sendiri, diri kita sendiri. Banyak ceritanya ya, walaupun tidak dibalas langsung ke yang orang yang bersangkutan ya, tetapi nanti bisa kebaikan itu diwarisi oleh anaknya. Banyak orang tua yang baik sekali kepada tetangga, yang suka membantu orang, ketika anaknya mondok, banyak tetangga pondok yang baik ke orang itu. Ketika anaknya perjalanan dan kesusahan, banyak yang nolong. Itu barokahnya orang tua, karena tidak akan rugi. Intinya tidak akan rugi. Walaupun seumpama tidak kembali kepada kalian, kebaikan itu bisa kembali kepada anak-anaknya. Seperti itu. Atsani, adapun yang nomor 2, al-i'anatu bin nafsi, yaitu menolong dengan diri sendiri, dengan diri, maksudnya kekuatan diri itu. Bukan dengan harta, tetapi dengan diri. Maksudnya ikut fi qada'il hajati, di dalam nekani hajat. Apa bahasa Indonesianya? Memenuhi hajat. Wal qiyamu biha, wal qiyami, dan melaksanakan biha dengan hajat-hajat, qabla su'ali, sebelum diminta. Jadi sebelum diminta, teman-teman tolonglah gitu ya. Seperti wa hadza lahu darajatun, wa hadza, dan adapun ini i'ana bin nafsi ini, lahu itu dimiliki i'ana bin nafsi maksudnya darajatun, adapun derajat-derajat, tuwazi yang menyerupai ma sabakoh, pada sesuatu sabab yang sudah lewat, min darajatil mali, dari derajatnya harta, fil maqamatis salasati, di dalam makom yang 3. Maksudnya menolong dengan harta ini teman-teman sama seperti menolong dengan diri sendiri, dengan tubuh, dengan kekuatan diri sendiri, itu sama dengan menolong dengan harta. Tingkatannya sama seperti yang paling rendah dianggap sebagai budaknya, ditolong begitu. Terus disamakan dengan kalian. Yang nomor 3, kalian itu malah mendahulukan dia daripada kalian sendiri. Seperti itu. Terus asalisu, adapun yang nomor 3, alla tuwajihahu, yaitu tidak boleh menyodorkan, menampilkan siapa man kepada temannya, bisyai'in, dengan sesuatu, yukrihuhu, yang tidak suka siapa sohib kepada syai'. Jadi jangan menyodorkan sesuatu yang tidak suka. Temannya sudah tahu tidak takut kepada kecoa, kok malah dibully dengan kecoa. Ayo. Kecuali dalam bercanda nggak apa-apa ya, untuk membuat keakraban ya. Tapi ya jangan terlalu juga. Atau memanggil dengan sesuatu yang dia tidak suka, dengan label-label atau dengan julukan-julukan yang dia tidak suka. Nang di teh. Nah, itu kan teman-teman itu. Itu ya mungkin ya, ketika dalam momen tertentu bisa menyebabkan keakraban ya. Tetapi kadang kita tanpa kita ketahui dia tersinggung karena waktunya tidak pas. Dia sedang ada yang dia suka sebenarnya di depannya, dia pengen terhormat gitu kan. Paham ya? Atau dia sedang PMS. Paham ya teman-teman? Makanya jangan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan main-main dengan julukan-julukan. Seperti itu. Qala Anas, berkata siapa Sayyidina Anas radhiyallahu an, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan, tidak menyodorkan siapa Rasulullah ahadan kepada seorang pun, bisyai'in, dengan sesuatu, yakrahuhu,
yang tidak suka siapa ahadhu kepada syai. Jadi Rasulullah tidak pernah menyodorkan sesuatu kepada seseorang, sesuatu yang tidak disuka oleh orang itu. Dan Anas ini ya kan anunya Rasulullah ya, yang anggaplah yang menjadi khotim di dalam Rasulullah. Jadi beliau tahu sekali. Wa'lam, ketahuilah annaka, sesungguhnya siapa engkau, lau kuntah, jika ada siapa engkau, tatlubu itu mencari minhu man pada orang, huwa adapun itu man, khalin itu sepi atau tidak ada, tidak mempunyai minal uyubi dari cacat atau kelemahan, fala tajiduhu, maka tidak akan menemukan siapa engkau. Kalau kalian mencari teman yang sempurna, ya tidak akan menemukan. Qala Syafi'i, berkata Syafi'i radhiyallahu an, ma ahadu, la ahada, tidak ada seorang pun minal muslimin, dari orang muslim, yuti Allah, yang taat siapa muslim Allah kepada Allah, fala yusihi, maka tidak bermaksiat siapa orang muslim kepada Allah. Tidak ada orang muslim itu hanya taat kepada Allah tanpa maksiat. Enggak ada kan ini. Kadang maksiatnya itu cuma beda hobi. Kan ya? Hobi maksiatnya beda. Yang satu hobi maksiatnya kadang suka ngerasani. Satunya diam, enggak mau ngerasani. Tetapi hobi nonton, hobi main game, hobi terlambat sholat, macam-macam. Memang tergantung hobinya. Dosa kita semua pendosa, tapi hobi dosanya beda, kan gitu kan ya. Ini kata-kata bagus ini. Semua pendosa, tapi hobi dosanya beda. Kata Imam Syafi'i, nggak ada orang itu hanya taat kepada Allah saja tanpa maksiat, nggak ada. Wala ahad, dan tidak ada seorang pun yu'sillah, bermaksiat siapa man ahad Allah kepada Allah, fala yuti'uhu, maka tidak taat sama sekali siapa man ahadhu kepada Allah. Tidak ada orang yang hanya maksiat saja dan tidak taat, pasti ada nilai-nilai kebaikannya. Seburuk-buruknya maling itu ya, seburuk-buruknya orang bajingan gitu ya, suka mukul orang, ke anaknya baik. Maling itu pasti mengharapkan anaknya itu ya, mudah-mudahan tidak jadi seperti saya gitu kan ya. Jadi pasti ada sisi-sisi kebaikannya. Faman kanat, maka adapun orang kanat yang itu ada taatuhu, apa taatnya man aghlaba, itu menang lebih banyak, min ma'asihi, dari maksiatnya man, fahuwa adlun, maka orang itu adil. Fa idza kana hadza adlan fi haqqillahi ta'ala, jika ada hadza, apa orang yang seperti ini, orang yang taatnya itu lebih banyak dari maksiatnya, dikatakan adil, itu adil fi haqqillahi ta'ala, menurut Allah. Fa huwa fi haqiqah, maka adapun itu man, orang yang seperti itu, fi haqiqah, di dalam hakmu, aula, itu lebih utama. Yang seperti itu oleh Allah itu dianggap adil ya. Orang yang lebih banyak taatnya daripada maksiatnya oleh Allah dianggap adil. Maksudnya dianggap adil. Kan biasanya kalau jadi apa namanya teman-teman, untuk menjadi saksi syaratnya apa? Di antara syaratnya rojulaini adlai, nih yang adil kan gitu kan. Maksudnya adil ini. Adil itu bukan orang yang tanpa dosa sama sekali, tetapi taatnya lebih banyak daripada maksiatnya. Itu oleh Allah dianggap adil. Apalagi bagi kalian, faham? Bagi kita manusia, wong kita juga banyak dosa. Yang seperti tadi itu, cuma hobi dosanya beda. Fahuwa fi haqiqah, passion dosanya beda ya. Passion dosanya fahuwa fi haqiqah, fahuwa iya. Fakun, maka adalah siapa kamu, mimman, itu dari orang, yuhirul jamilah, yang menampakkan kebaikan yang bagus, wa yasturu sama ya, dan menutup al-qabiha yang jelek. Jadi orang seperti itu. Li'anna Allah Ta'ala, karena siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat itu disifati siapa Allah bidzalika, dengan itu, menampakkan yang bagus dan menutupi yang jelek. Bukan menutupi untuk kejahatan, bukan. Fi du'ai usia bidzalika fi du'a. Kan kita di dalam doa sering bicara seperti itu ya, sattarul uyub kan gitu ya.
ya ghaffarudz dzunub. Fakila maka dikatakan ya man, ini kan kalau doa kita itu. Fakila maka dikatakan di dalam doa maksudnya ya man yuzhirul jamilah, wahai zat yang menampakkan kecantikan, kebaikan. Wa yustiru wa yasturu dan menutup alal qabih terhadap keburukan. Wa'lam ketahuilah annal mardiyah sesungguhnya apa sesuatu yang diridhai indallahi di sisi Allah adalah man adalah orang yatakhallaku yang berakhlak siapa man bi akhlaqi dengan akhlaknya Allah. Allah itu menutup kejelekan kita ya. Coba seandainya oleh Allah kejelekan kita tidak ditutupi ya. Kan sulit kita jaga image. Iya kan? Makanya para sufi itu biasanya malu kalau sedang dihormati itu. Kalian menghormati saya ini karena tidak tahu aib saya ketika saya sendirian. Tidak tahu pikiran saya, isinya hati saya. Kalau itu dibuka oleh Allah, untung kejelekan kita ditutupi oleh Allah. Kalau tidak ditutupi, siapa yang mau ke kita? Kan ya. Begitu terus. Wa huwa sattarul uyub, bahwa adapun Allah sattarul uyub adalah zat yang maha menutupi aib-aib, ghaffarudz dzunub dan maha mengampuni dosa-dosa. Wa lam ketahuilah annahu sesungguhnya sa'an la yatimu tidak sempurna imanur rajuli apa imannya seorang laki-laki hatta yuhibba sampai cinta siapa rajul li akhihi kepada saudaranya rajul seperti halnya seperti halnya mencintai siapa rajul li nafsihi untuk dirinya sendiri. Mas dari itu ya. Jadi tidak sempurna cintanya seorang rajul sampai dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. La yatimmu di mana? Di hadisnya itu arba'in lupa. Hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wala syakka dan tidak ada keraguan itu mawujud annahu sesungguhnya teman yang tadiru itu menunggu siapa teman minhu dari mukmin ya annahu sesungguhnya akhun yang tadiru menunggu siapa akhun akhi minhu dari mukmin satrul aurati pada menutupi aurat. Karena semua orang teman-teman ya, semua kalian itu pasti menginginkan aibnya tidak diketahui oleh orang seperti itu. Wal afwah dan maaf anil zallati dari kesalahan, ketergelinciran zallat itu. Wa ayyuktamah dan ditutupi siruhu apa rahasianya man. Jadi jangan ember. Temannya curhat kok malah diceritakan seperti itu. Waqad qilah dan benar-benar dikatakan qulubul apa perkataannya? Qulubul ahrari kuburul asrar. Hatinya orang yang merdeka itu, kuburul asrori adalah kuburannya rahasia-rahasia. Artinya teman-teman, kalau kalian mau dikatakan orang yang merdeka hatinya, bukan budak, bukan orang rendahan maksudnya. Bukan orang rendahan, bukan orang yang mengikuti nafsu, maka apa? Jaga rahasia teman. Karena hatinya orang merdeka itu bagaikan kuburan rahasia-rahasia. Jadi semua temanmu yang curhat rahasianya disimpan, benar-benar disimpan di hati kalian. Tidak diceritakan ke orang lain. Jadi qulubul ahrar kuburul asrar. Wakila dan dikatakan inna qalbal ahmaki sesungguhnya apa hatinya orang idiot, bodoh, fihi di dalam mulutnya. Kalau orang bodoh teman-teman hatinya itu di dalam mulutnya. Faham? Maksudnya apa? Semua rahasia yang ada di hatinya, rahasianya temannya, rahasia dirinya, rahasia bahkan dirinya sendiri diceritakan. Kata siapa ya? Kata siapa? Menceritakan aib itu baik? Gak baik sama sekali. Kalian menceritakan saya waktu dulu pacaran dengan bangganya, itu dosa 2 kali itu teman. Bahkan bisa lebih dari 2 kali. 1 dosanya dulu yang pacaran semua. 2 ketika kalian menceritakan itu akan menjadi inspirasi
pada temanmu. Oh, saya mau pacaran juga. Paham? Jadi walaupun kalian pacaran semuanya, walaupun kalian masa dulunya jelek, sejelek apapun sudah, jadikan rahasia kalian. Gak usah diceritakan, apalagi ke anaknya, apalagi ke muridnya. Simpan sendiri. Karena dosanya berlipat. Yang nomor 2 teman-teman, apa? Allah tidak suka. Allah itu kata di hadis qudsi ya, aku itu Muhammad akan mengampuni semua dosa illal mudhahirun, kecuali mereka yang menampakkan dosanya. Menampakkan dosanya terang-terangan atau menceritakan dosa. Jadi gak usah sekelam apapun hidupmu masalah dosa, gak usah diceritakan. Cukup konsep untuk dirimu sendiri. Faham? Sekelam apapun, sejahat apapun, naudzubillah ya. Gak usah diceritakan. Yang pertama ya, takutnya itu oleh Allah sudah ditutup kok malah diceritakan dosa. Yang nomor 2, dia bercerita dengan bangga. Paham? Oh, itu dosa. Yang nomor 3, bisa menyebabkan orang lain terinspirasi. Sudah, ayah saya nakal, saya nakal juga. Dia anak itu akhirnya punya apologi. Wong ayah saya nakal, kok mas saya enggak. Paham? Ustadz nakal, ya nggak apa-apa lah. Kan Ustadz nakal, paham? Takutnya gitu. Yang nomor 2 teman-teman, yang selanjutnya 5 berarti ya, ada 4 ya. Keburukan kalau kita itu tidak menceritakan aib-aib kita. Allah tidak suka kepada orang yang terang-terangan di dalam dosa, karena menurut janji Allah sendiri, akan saya ampuni semua yang berdosa itu, kecuali orang yang terang-terangan. Paham ya? Jadi seperti itu. Walisanul akil, sedangkan lisannya orang yang punya akal, yang cerdas, fi qalbihi, di hatinya. Jadi lisannya ada di hati. Jadi maksudnya tidak banyak umbar, tidak menceritakan semua yang dia tahu. Kan kadang ada orang yang menceritakan semua yang dia tahu. Ngapain kan gitu ya? Apalagi rahasia temannya. Wa qala Ibnul Mu'tar. Ada pertanyaan? Pas jam 20.00. Ada pertanyaan? Kurang lama ya ngajinya ya? Hah? Kalau kurang lama ayo, saya siap. Yang baru kurang lama. Iyalah, diisi kalian ngerjain tugas. Walaupun sebentar, mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Ayo Rifda mau tanya. Fariha, yang baru mau tanya. Enggak, ini maksudnya pas itu, maksudnya berhentinya pas bacanya, tapi masih ada waktu untuk pertanyaan. Kori, mau tanya Kori? Oh iya. Wa qala Ibnul Mu'tazi, siapa? Enggak tahu bacanya gimana ini. Wa mustaudi'i sirron tabawwa'tu katmahu fa'audatuhu sadri fasara lahu kubra. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.